kita mengidolakan sosok Salahuddin, kita tidak hanya mengidolakan personality, karena kemenangan satu peperangan atau apapun itu tidak terlepas dari entitas, tidak terlepas dari kelompok gitu kan. Makanya Allah kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Salahuddin nggak akan menang begitu aja dengan sendirinya gitu, tanpa ada bantuan saudaranya, kerabatnya gitu, bangsanya sendiri gitu. Ini menunjukkan bahwa kita kalau mau berjaya, kita kalau mau sukses tuh nggak bisa sendiri, man. Harus kaum, harus berkelompok-kelompok, man. Jadi ini satu pelajaran yang sangat mahal bagi kita, bahwa benteng yang semegah ini tidak didirikan oleh satu orang aja gitu, tapi oleh kelompok, oleh bangsa, oleh dinasti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baharsa Jelajah. Hari ini saya bersama Lukman Jejaknil. Halo, annyeonghaseyo. Oke sahabat Baharsa Jelajah, sekarang saya ada di depan benteng yang sangat megah, sangat luas dan sangat unik. Kalian penasaran benteng apa sih yang ada di depan saya ini? Yuk kita explore di dalam. Baharsa Jelajah, sekarang kita ada di kereta tuk-tuk. Kereta tuk-tuk ini yang mengantarkan kita sampai ke ujung benteng ini. Ini harganya hanya 5 gene. Kalian bisa keliling-keliling, mengelilingi kawasan benteng ini. Oke sahabat Baharsa Jelajah, ini kita udah sampai di ujung benteng Salahuddin Ayyubi. Kita nggak bisa masuk di museum militer karena di museum ini dikunci kan? Oke, kita sampai. Syukron. Alhamdulillah kita udah sampai. Oke, kita lihat ke sana dulu Mas. Apa dikunci atau enggak sih? Sekarang kita udah sampai di benteng Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya di depan halaman museum militer. Oke sahabat Baharsa Jelajah, jadi yang paling unik dari benteng Salahuddin Ayyubi ini adalah di sini bukan hanya benteng ya, bukan hanya tempat pertahanan, tapi juga ada Masjid Ali Basha, terus banyak lagi peninggalan-peninggalan Ali Basha, sultan yang pernah memudahkan di sini. Ini salah satunya meriam yang ada di depan kita ini, meriam yang ada pada zaman Ali Basha. Nanti kita lihat lagi peninggalan-peninggalan perang ketika tahun 70, 60 di dalam. Pakai HP. Ini kan harus pakai ini. Ini harus izin. Ini kita memasuki lorong tempur. Kalian bisa lihat ini di bagian paling belakang benteng Salahuddin Ayyubi. Nampaknya sih terlihat lagi ada renovasi ya. Oh ya man, setiap patung di masjid itu ada maknanya man. Apa? Kalau patung Ksatria berkuda yang kakinya tidak diangkat, itu artinya dia meninggal secara normal gitu. Kalau meninggal sakit, mungkin sakit gitu kan, karena udah ajalnya gitu. Terus kalau kakinya diangkat satu, berarti dia cedera dalam peperangan. Kalau diangkat dua, berarti dia syahid dalam peperangan. Jadi setiap kaki kuda yang ada di Mesir ini mempunyai makna seperti kaki kuda yang ada di sini. Kalau kaki kuda Ibrahim Pasha nih, dia meninggal secara normal. Kita lihat di bagian museum militer. Di sini kita lihat ada beberapa pesawat dan tank. Ini di depan kita ada Sukhoi, pesawat Sukhoi.
sini saya berada di Muthaf Harbi Qaumi. Muthaf Harbi Qaumi ini merupakan museum militer yang terdapat beberapa alat perang, berbagai macam alat perang yang pernah digunakan dari mulai tahun 40-an sampai tahun 70-an. Dan ini juga saya kagum ya, mengundang kekaguman saya bahwa militer Mesir atau tentara Mesir ini betul-betul ready lah, betul-betul siap dalam mempertahankan tanah airnya, dalam mempertahankan negaranya gitu. Dan kita orang Indonesia patut belajar dari Mesir. Sekarang kita bergeser ke penjara yang sangat bersejarah, penjara yang pernah menahan Presiden Mesir namanya Anwar Sadat. Nanti kita lihat bagaimana sih penjara pada masa dulu. Di sini penjara ini betul-betul penjara bersejarah karena ada salah satu presiden Mesir namanya Anwar Sadat di penjara di sini. Kita lihat gimana sih kondisi penjara saat ini. Kita amati apakah orang yang di dalam penjara ini masih hidup atau udah jadi mumi. Coba lihat. Benteng ini nih udah ada sejak 836 tahun yang lalu, man. Ini cukup tua banget jadi benteng ini, abad ke-12 kira-kira. Lebih kurang dalam akhir abad ke-11 lah. Ya. Meskipun di benteng ini peninggalan Salahuddin udah sedikit ya, tapi kayaknya nggak etis ya bang ya. Kalau kita di benteng ini nggak ngomongin tentang sejarah. Betul. Salahuddin bagaimana sih beliau, tokoh-tokohan Salahuddin Ayyubi itu ya, apa kontribusi terhadap Mesir gitu ya. Dan hari ini kita belajar apa dari sosok Salahuddin Ayyubi, ya. Gitu man ya. Kalau aku sendiri gimana bang? Kalau Ana sendiri, apa yang aku sukai dari sosok Salahuddin Ayyubi ini? Ana melihat Salahuddin ini melihat dari benteng ini, man. Benteng. Jadi yang Ana sukai dari Salahuddin adalah dia membangun benteng yang begitu megah dan masih bertahan sampai saat ini gitu. Ya. Jadi benteng ini merepresentasikan sosok Salahuddin Ayyubi. Iya, karya beliau kan. Ya. Karena fungsi dari binaan benteng Salahuddin Ayyubi ini bukan hanya sistem pertahanan ya, tapi juga dia sebagai start awal kemenangan Salahuddin Ayyubi memukul mundur pasukan Salib dalam perang Hittin. Jadi ini benteng start kemenangan menurut saya, man. Iya. Dari sinilah kita merasakan kejayaan Salahuddin Ayyubi di masa lalu. Dan ini nggak terlepas dari sosok Salahuddin secara personal, man. Kalau kita ngomongin ketokohan ya, tapi ini melihat kemenangan Salahuddin memukul mundur pasukan Hittin ini adalah ada sosok di balik sosok di balik itu semua gitu. Kira-kira yang dari berbagai referensi itu ada 3 ya bang? Ada 3. Nuruddin Zenki, kemudian ada ayahnya juga ya pasti, ayahnya Najibuddin Ayyubi, dan satu lagi Syirkuh. Dan yang paling penting dalam perang Hittin itu adalah bukan jadi ketika kita mengidolakan sosok Salahuddin, kita tidak hanya mengidolakan personality, karena kemenangan satu peperangan atau apapun itu tidak terlepas dari entitas, tidak terlepas dari kelompok gitu kan. Makanya Allah kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Salahuddin nggak akan menang begitu aja dengan sendirinya gitu, tanpa ada bantuan saudaranya, kerabatnya gitu, bangsanya sendiri gitu.
Ini menunjukkan bahwa kita kalau mau berjaya, kita kalau mau sukses tuh nggak bisa sendiri, man. Harus kaum, harus berkelompok-kelompok, man. Jadi ini satu pelajaran yang sangat mahal bagi kita, bahwa benteng yang semegah ini tidak didirikan oleh satu orang aja gitu, tapi oleh kelompok, oleh bangsa, oleh dinasti gitu.